Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Monica Astiwidya Astuti, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan berbagi materi tentang virus birth sector. Apa itu virus birth sector? Bagaimana cara mengatasi birth sector? Akan dibahas dalam video ini. Namun sebelumnya, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu virus komputer. Berikut adalah penjelasannya. Nah, apa itu virus komputer? Virus adalah makhluk yang mampu menggandakan atau menyebarkan diri dengan misi menginfeksi organisme lainnya, sehingga organisme yang terkena virus akan mengalami sakit. Hal inilah yang mengilhami munculnya istilah virus dalam dunia komputer. Sejarah virus. Virus muncul pertama kali bersamaan dengan awal terciptanya komputer. Pada 1949, seseorang bernama John von Neumann, pencipta elektronik Discrete Variable Automatic Computer (EDVAC), membuat suatu makalah berjudul Theory and Organization of Complicated Automata. Dalam makalah tersebut dibahas adanya suatu program komputer yang dapat menyebar sendiri. Pada tahun 1970, perusahaan Xerox memperkenalkan suatu program yang strukturnya memiliki karakteristik seperti virus. Lalu pada 1980-an, seseorang bernama Fritz Johann, peneliti dan asisten profesor di Universitas Cincinnati, Ohio, memaparkan tentang perang virus di dunia terbuka. Ia mendemonstrasikan program ciptaannya sendiri, yaitu virus yang dapat menyebar pada beberapa komputer yang terhubung dengan cepat. Inilah permulaan virus mulai menyebar ke seluruh dunia. Kemampuan dasar virus. Setidaknya virus memiliki 5 kemampuan dasar, antara lain sebagai berikut. 1. Kemampuan mendapatkan informasi. Virus memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik beberapa file yang ada pada suatu direktori. Informasi ini digunakan untuk mendapatkan file yang akan ditulari. Kemampuan ini akan aktif saat file telah terinfeksi virus. Jadi, saat komputer tersebut dimatikan, data akan hilang. Namun data akan kembali diaktifkan karena virus telah membuat salinan data file tersembunyi sebelumnya. Kedua, kemampuan untuk memeriksa suatu program. Kemampuan untuk memeriksa program merupakan kemampuan yang penting untuk virus. Hal ini akan meningkatkan performa virus dalam menginfeksi program lainnya. Ketiga, kemampuan untuk menggandakan diri dan menularkannya. Ini adalah sifat utama dari virus. Virus dikatakan hebat jika ia bisa menggandakan diri dan menularkan dalam waktu yang cepat. Awalnya virus akan memeriksa suatu file yang akan ditulari, kemudian akan menulari file tersebut. Yang keempat, kemampuan memanipulasi. Untuk melakukan manipulasi, virus memiliki rutin. Rutin tidak berbahaya, umumnya hanya ingin iklan atau mempopulerkan diri. Virus memanfaatkan rutin yang berada pada sistem operasi, sehingga memiliki kemampuan yang hampir sama dengan sistem operasi. Yang terakhir adalah kemampuan untuk menyembunyikan diri. Kemampuan ini harus dimiliki virus. Virus akan sulit dihilangkan jika ia tidak terlihat oleh sistem, sehingga pembuat virus harus lebih cermat dalam menyembunyikan virus. Selain itu, kapasitas memori virus harus kecil, biasanya kurang dari 100 KB. Media beraksinya virus. Virus memerlukan suatu media untuk menyebarkan diri dan menggandakan dirinya sehingga dapat menyerang sistem komputer yang menjadi target. Berikut ini beberapa media yang digunakan virus untuk beraksi. Yang pertama adalah media penyimpanan data. Media penyimpanan eksternal merupakan media efektif yang sering digunakan untuk penyebaran virus. Contohnya CD, DVD, RW, disket, flash disk, dan hard disk internal. Seringnya bertukar data dengan komputer lain menggunakan media tersebut akan meningkatkan kemungkinan tersebarnya virus. Yang kedua, jaringan komputer dan internet. Komputer yang terhubung satu dengan lainnya melalui jaringan lokal atau internet
memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk penyebaran virus. Pembuat virus akan memanfaatkan hal ini dengan menggunakan part tertentu untuk menyebarkannya. Yang ketiga adalah Crack dan Geigen pada software bajakan. Crack dan Geigen merupakan program untuk membajak lisensi suatu program agar pengguna tidak dikenakan biaya penggunaan program tersebut. Dalam program Geigen sering disisipkan virus, sehingga saat mengcrack program dijalankan, maka virus akan masuk ke dalam komputer. Yang keempat adalah penyisipan data pada email. Attachment email merupakan hal yang paling sering digunakan oleh pembuat virus untuk menyebarkan virus. Virus akan disisipkan pada program tertentu yang akan masuk ke dalam email. Kemudian email tersebut dikirimkan ke alamat tertentu. Lalu penerima email akan menerima surat beserta program yang terinfeksi virus, dan virus akan menyebar ke komputernya. Materi selanjutnya adalah siklus hidup virus. Virus memiliki beberapa tahap dalam melakukan penyebaran dan perusakan. Virus memiliki 4 tahap yang merupakan siklus hidupnya. Dalam beraksi, virus akan menggunakan tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, dormant phase atau fase istirahat atau tidur. Pada fase ini, virus tidaklah aktif. Virus akan diaktifkan oleh suatu kondisi tertentu, misalnya tanggal yang ditentukan, kehadiran program lain, atau dieksekusinya program lain, dan sebagainya. Tidak semua virus melalui fase ini. Kedua adalah propagation phase, fase penyebaran. Pada fase ini, virus akan mengopi dirinya pada suatu program atau media storage. Setiap program yang terinfeksi akan menjadi hasil cloning virus tersebut. Yang ketiga, triggering phase, fase aktif. Pada fase ini, virus tersebut akan aktif. Hal ini juga dipicu oleh beberapa kondisi, seperti pada dormant phase. Fase terakhir adalah execution phase, fase eksekusi. Pada fase inilah, virus yang telah aktif tadi akan melakukan fungsinya, di antaranya menghapus file dan menampilkan pesan-pesan. Nah, inilah materi inti kita, yaitu virus buat sektor. Dalam menggandakan dirinya, virus ini akan memindahkan atau menggantikan bot sektor asli dengan program botting virus. Sehingga saat terjadi botting, virus akan di-load ke memori, dan selanjutnya virus mempunyai kemampuan mengendalikan hardware standar, contohnya monitor, printer, dan sebagainya. Dan dari memori ini pula, virus akan menyebar ke seluruh drive yang ada, yang terhubung ke komputer, contohnya floppy dan drive lain. Pekerjaan pokok yang harus dilakukan virus bot sektor secara umum mencakup 3 hal, yaitu pertama, virus harus menyimpan bot sektor atau partisi asli ke suatu tempat pada disket atau hard disk dan mengganti data-data pada bot sektor dengan program virus itu sendiri. Setelah virus bot sektor itu dijalankan, baru ia akan memanggil data-data bot sektor asli atau data-data sistem. Kedua, virus harus tinggal di memori setelah sistem berjalan dan akan memperbanyak dirinya pada setiap kondisi tertentu. Kondisi ini biasanya terjadi jika ada proses baca atau tulis pada disket. Yang ketiga, virus umumnya mempunyai rutin atau tugas khusus yang disertakan oleh pembuatnya, seperti menampilkan kata-kata, gambar, atau juga logic bomb, seperti melakukan pemformatan terhadap hard disk pada tanggal-tanggal tertentu dan sebagainya. Contoh dari virus bot sektor antara lain varian virus WYXXE, WYX.CB, dan varian V. Virus yang memakai bagian disk yang bernama bot sektor atau bot record dalam bekerja. Bot record berisi informasi tentang OEM dan versinya, kapasitas disk, jumlah byte per sektor, jumlah sektor per cluster, jumlah FAT, jumlah maksimum file pada root directory, dan lain-lain.
Cara kerja virus bot sektor secara ringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bot record asli digantikan bot record virus. Lalu, bot record virus membelokkan proses menuju bot record asli. Kemudian, rutin pembelok entrupsi dibaca. Lalu rutin virus residen dijalankan. Jika perintah entrupsi sistem operasi dijalankan, entrupsi yang telah dimanipulasi virus yang dijalankan. Namun teman-teman tidak perlu khawatir akan adanya virus bot sektor yang menyerang pada komputer atau laptop kalian, karena virus ini dapat dihilangkan dengan cara-cara berikut. Virus ini biasanya terdapat pada software bajakan yang secara ilegal software dimodifikasi untuk menanam virus oleh para pelaku. Kemudian virus akan mengintai software bajakan yang secara otomatis akan menginfeksi BIOS ketika komputer di restart atau dimatikan. Nah, untuk menghilangkan virus bot sektor ini ada cara-caranya. Yang pertama adalah mengubah device untuk booting. Cara ini tidak menghapus atau menghilangkan virus, hanya saja mengubah device bot ke device yang tidak terinfeksi virus bot sektor. Pada cara ini, kalian bisa menggunakan HDD eksternal ataupun flash disk yang sudah terdapat sistem operasi atau OS di dalamnya. Lalu masuk ke BIOS dan mengubah device botnya pada device yang sudah disiapkan sebelumnya. Cara yang kedua adalah dengan mengganti hard disk. Karena pada dasarnya virus menginfeksi sebuah storage HDD SSD, maka cukup dengan mengganti HDD yang lain, hal ini sudah bisa teratasi. Lalu untuk HDD yang sebelumnya terinfeksi, bisa kalian lakukan format untuk menghapus semua file sekaligus virus yang ada di dalamnya. Dan cara yang terakhir adalah menginstal ulang. Kurang lebih hampir sama dengan cara pertama dan kedua. Menginstal ulang komputer akan menghapus format HDD dijadikan sebagai tempat penyimpanan sistem operasi komputer. Dengan memformatnya sekaligus akan menghapus virus yang ada di dalamnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Salam.